Bir lebih murah daripada air, mandi di spa bir, gereja-gereja yang dipenuhi hantu, dan bahkan pemakaman vampir sungguhan. Terdengar tidak dapat dipercaya, bukan? Tapi itu semua nyata. Di Republik Ceko, bergabunglah dengan jelajahi dunia saat kita menjelajahi tanah misterius ini di mana sejarah, legenda, dan dunia supernatural menjadi hidup. Obsesi bir, dari gelas hingga spa penuh busa. Ketika Anda memikirkan Republik Ceko, satu hal langsung terlintas dalam pikiran. Bir. Negara kecil ini meminum lebih banyak bir per orang daripada tempat lain di planet ini, dengan rata-rata yang melampaui 150 liter setiap tahun. Yang lebih mengejutkan adalah harganya. Bir di sini seringkali lebih murah daripada air botolan, menjadikannya bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Berjalanlah melalui kota Ceko manapun, dan Anda akan menemukan pub, kedai bir, dan kedai yang ramai dengan tawa dan musik, tempat penduduk setempat dan pengunjung berkumpul untuk berbagi cerita sambil minum bir. Tapi orang Ceko tidak hanya minum bir, mereka merayakannya dengan festival besar-besaran yang mengubah seluruh kota menjadi pesta yang penuh dengan makanan tradisional, musik rakyat, dan tong lager emas tanpa akhir. Gereja hantu, tempat roh berdoa selamanya. Jauh di desa Ceko, yang tenang berdiri salah satu tempat paling menakutkan di Eropa. Gereja St. George di Lukova, lebih dikenal sebagai gereja hantu. Dibangun pada abad ke-14, gereja itu ditinggalkan setelah beberapa dekade kemalangan, kebakaran, runtuhnya, dan bahkan kecelakaan, pemakaman tragis pada tahun 1998 ketika atapnya runtuh. Penduduk setempat percaya tempat itu dikutuk dan selama bertahun-tahun tempat itu berdiri dalam reruntuhan, dibiarkan membusuk. Tetapi pada tahun 2012, seorang mahasiswa seni menghidupkan kembali gereja dengan cara yang paling menghantui. Dia mengisi bangku-bangku dengan tokoh-tokoh plester seukuran aslinya yang ditutupi kain putih, menyerupai jemaat hantu yang terkunci dalam doa abadi. Saat ini, ketika pengunjung melangkah masuk, mereka disambut oleh deretan roh sunyi yang duduk tak bergerak. Vampir Brno, legenda yang menolak mati. Di jantung Moravia, sebuah legenda mengerikan masih bergema. Kisah Jan Svatopluk, lebih dikenal sebagai vampir dari Brno. Menurut cerita rakyat setempat, setelah kematian Svatopluk pada abad ke-17, hal-hal aneh mulai terjadi di desanya. Ternak menghilang, domba ditemukan kehabisan darah, dan ketakutan menyebar dengan cepat. Penduduk desa menduga bahwa Svatopluk telah bangkit dari kubur untuk memangsa orang hidup. Ketakutan, mereka membuka makamnya dan terkejut menemukan tubuhnya sangat terawat, seolah-olah dia tidak pernah mati. Yakin akan sifat vampirnya, penduduk desa membakar mayatnya untuk mencegahnya kembali sekali lagi. Kisah ini yang diturunkan dari generasi ke generasi telah menjadikan Brno sebagai titik fokus bagi penggemar vampir. Berjalan melalui hutan gelap dan reruntuhan gotik Moravia, tidak sulit membayangkan mengapa kisah-kisah seperti itu berkembang di sini. Pemakaman vampir dekat Praha. Jika vampir dari Brno terdengar seperti legenda, penemuan di Celakovice, sebuah kota kecil dekat Praha, mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan. Pada tahun 1997, para arkeolog menemukan pemakaman yang tidak seperti yang lain. 14 kerangka ditemukan terkubur dengan cara yang aneh dan brutal. Tubuh dipaku dengan pasak besi, tengkorak hancur, beberapa mayat dikubur menghadap ke bawah dengan kepala terpenggal dari tubuh mereka. Ini bukan penguburan biasa.
Itu adalah ritual anti-vampir yang dilakukan oleh penduduk desa yang ketakutan bahwa orang mati mungkin bangkit kembali. Berasal dari abad ke-10, pemakaman itu mengungkapkan intensitas tahayul abad pertengahan dan tindakan putus asa yang diambil orang untuk melindungi komunitas mereka. Saat ini, Czechakowice dikunjungi tidak hanya oleh sejarawan, tetapi juga oleh para pencari sensasi yang tertarik dengan masa lalunya yang menakutkan. Yang disebut pemakaman vampir tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling misterius di Eropa. Tanah Keindahan, tempat para model menaklukkan dunia. Di luar legenda dan kisah hantu, Republik Ceko juga dikenal karena kecantikan yang mencolok dari orang-orangnya. Dibentuk oleh campuran akar Slavia, Jerman, dan Austro-Hongaria, pria dan wanita Ceko sering menonjol karena fitur wajah mereka yang tajam, tubuh tinggi, dan keanggunan alami. Perpaduan unik genetika ini telah menghasilkan beberapa supermodel paling ikonik di dunia. Eva Herzigova, sering disebut Czech Marilyn Monroe, menjadi berita utama dengan kampanye mode mewah, sementara Karolina Kurkova menjadi terkenal sebagai salah satu malaikat legendaris Victoria's Secret. Para wanita ini tidak hanya memikat penonton dengan penampilan mereka, tetapi juga dengan karisma dan profesionalisme mereka, menjadi ikon internasional. Di kota-kota Ceko, kecantikan terasa mudah. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Berjalan melalui Praha atau Brno, Anda akan melihat keanggunan alami ini di mana-mana. Pomlaska, ritual Paskah cambuk dan kesuburan. Setiap Senin Paskah, Republik Ceko meledak menjadi salah satu tradisi paling unik dan penuh warna, Pomlaska. Dalam ritual ini, para pemuda mengepang ranting pohon willow menjadi cambuk, menghiasnya dengan pita-pita cerah, dan menggunakannya untuk memukul wanita dengan main-main. Meskipun mungkin terdengar aneh pada awalnya, tindakan ini dimaksudkan untuk membawa kesehatan, kecantikan, dan kesuburan bagi para wanita untuk tahun yang akan datang. Tawa memenuhi udara saat kelompok-kelompok pria bergerak dari rumah ke rumah, seringkali diberi hadiah telur yang dicat, permen, atau bahkan minuman keras buatan sendiri. Para wanita, di sisi lain, ikut bersenang-senang dengan semangat yang baik, karena ritual ini lebih bersifat ringan daripada keras. Ini adalah tradisi yang memadukan adat Paskah Kristen dengan ritus kesuburan pagan yang jauh lebih tua, mengingatkan semua orang akan pembaruan musim semi. Dari ritual pagan ke tradisi yang menyenangkan. Kisah Pomlaska. Meskipun Pomlaska mungkin mengejutkan orang luar, akarnya tertanam dalam di masa lalu. Berabad-abad lalu, orang-orang pagan percaya bahwa ritual musim semi sangat penting untuk memastikan tanah subur dan panen yang makmur. Ranting pohon willow yang digunakan dalam Pomlaska sangat simbolis, karena pohon willow mekar di musim semi dan melambangkan kelahiran kembali, vitalitas, dan kehidupan. Seiring waktu, adat pagan ini menyatu dengan perayaan Paskah Kristen dan bertahan hingga budaya Ceko modern. Di desa-desa pedesaan, tradisi ini masih dipraktikkan secara luas, dengan anak laki-laki menyiapkan cambuk mereka berhari-hari sebelumnya dan dengan bangga memamerkan pita-pita berwarna-warni mereka. Para wanita, sebagai balasannya, sering memberikan telur atau coklat yang dihias, menciptakan pertukaran meriah antara jenis kelamin. Di kota-kota besar seperti Praha, ritual ini telah melunak menjadi lebih dari sekadar kegiatan budaya yang menyenangkan daripada ritus kesuburan yang ketat. Saat ini, wisatawan berbondong-bondong untuk menyaksikan Pomlaska secara langsung. Lebih aneh dari fiksi. Peminum bir terbesar di dunia. Jika Anda mengira bir hanyalah minuman lain, pikirkan lagi. Karena di Republik Ceko,
Bir praktis merupakan cara hidup. Secara statistik, orang Ceko minum lebih banyak bir per orang daripada negara lain manapun. Rata-rata lebih dari 150 liter per tahun. Itu setara dengan 1 gelas besar setiap hari sepanjang tahun. Bir negara ini tidak hanya dikonsumsi, tetapi dirayakan. Dari Praha hingga desa-desa terkecil, Anda akan menemukan banyak pub dan aula bir yang ramai dengan obrolan, tawa, dan cangkir berbusa. Festival bir biasa diadakan sepanjang tahun, mengubah kota menjadi perayaan meriah, di mana orang-orang bersulang bersama di bawah tenda berwarna-warni. Apa yang paling mengejutkan pengunjung adalah harganya. Di banyak tempat, 1 pint bir lebih murah daripada air botolan. Aksesibilitas ini telah menjadikan bir sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Ceko, sangat terkait dengan pertemuan sosial, tradisi, dan bahkan kebanggaan nasional. Di persimpangan jalan Eropa, negara yang dibentuk oleh sejarah. Republik Ceko terletak tepat di jantung Eropa, berbatasan dengan Jerman, Polandia, Austria, dan Slovakia. Karena lokasi strategis ini, negara tersebut telah dipengaruhi oleh budaya, kerajaan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad. Dari Kekaisaran Romawi Suci yang perkasa hingga monarki Austro-Hungaria, setiap era meninggalkan jejaknya di tanah Ceko. Berjalan-jalan di negara ini, hari ini terasa seperti membalik halaman buku sejarah yang hidup. Anda akan melihat katedral gotik, istana barok, dan alun-alun Renaissance berpadu dengan mulus. Namun, meskipun telah mengalami perubahan selama berabad-abad, Republik Ceko telah berhasil melestarikan identitas uniknya yang merangkul baik akar Slavia maupun ikatan Eropa. Sejarah tidak hanya ditemukan di museum di sini. Ia hidup di bebatuan, kastil di puncak bukit, dan bahkan dalam tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh penduduk setempat. Terjebak dalam waktu, kastil, dan bebatuan di mana-mana. Jika Anda pernah bermimpi untuk melangkah ke dalam dongeng abad pertengahan, Republik Ceko akan mewujudkan mimpi itu. Negara ini dipenuhi dengan kastil, istana, dan kota-kota tua yang tampak hampir tidak tersentuh oleh waktu. Ambil contoh, Český Krumlov, sebuah kota yang langsung keluar dari buku cerita, dengan rumah-rumah berwarna pastel, jalanan berbatu, dan kastil megah yang menghadap ke sungai Vltava yang berliku-liku. Saat Anda mengembara melalui jalur-jalur sempitnya, setiap sudut mengungkapkan sepotong sejarah dari menara gotik hingga halaman Renaissance. Permata lainnya adalah Kastil Karlstein yang dibangun pada abad ke-14 oleh Raja Charles Empar untuk menjaga harta kerajaan dan relik suci. Setiap batu dari benteng ini membawa bisikan kesatria, raja, dan ritual kuno. Pengunjung sering mengatakan rasanya seperti melakukan perjalanan kembali ratusan tahun. Pesona abad pertengahan yang terpelihara ini adalah salah satu harta terbesar negara itu. Kastil Praha, benteng terbesar di bumi. Menjulang di atas ibu kota, Kastil Praha bukan sekadar landmark biasa. Ia memegang rekor dunia Guinness sebagai kompleks kastil kuno terbesar di dunia. Tersebar di hampir 70.000 meter persegi, tempat ini lebih mirip kota kecil daripada benteng tunggal. Didirikan pada abad ke-9, kastil ini telah diperluas dan dibangun kembali dalam gaya gotik, Renaissance, dan barok yang mencerminkan banyak era yang telah dilaluinya. Di dalam temboknya, Anda akan menemukan istana, taman, jalanan sempit, dan katedral Saint Vitus yang menakjubkan, yang terkenal dengan kaca patri, dan menara gotik yang menjulang tinggi. Selama lebih dari 1000 tahun, Kastil Praha telah menjadi tempat kedudukan raja, kaisar, dan sekarang presiden. Menjadikannya bukan hanya keajaiban arsitektur, tetapi juga simbol hidup kekuatan dan sejarah Ceko.
Praha, kota dongeng jembatan dan jam. Beberapa kota di dunia berhasil memikat imajinasi seperti Praha. Dikenal sebagai kota 100 menara, cakrawala kotanya dihiasi dengan menara gotik, kubah barok, dan atap abad pertengahan yang berkilauan di bawah cahaya keemasan. Di jantungnya terletak Jembatan Charles, sebuah mahakarya batu yang dihiasi dengan 30 patung yang menghubungkan kota tua dengan distrik Kastil. Siang atau malam, jembatan ini ramai dengan musisi jalanan, seniman, dan turis yang menikmati suasananya. Alun-alun kota tua adalah permata lainnya, rumah bagi jam astronomi yang terkenal, salah satu yang tertua yang masih berfungsi di dunia. Setiap jam, kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan figur mekanisnya hidup kembali, sebuah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Apa yang membuat Praha begitu mempesona bukan hanya monumennya, tetapi perasaan yang diberikannya. Inspirasi gelap Kafka, jiwa mistik Praha. Praha lebih dari sekadar arsitektur yang indah. Ini adalah kota dengan jiwa yang menginspirasi salah satu penulis paling berpengaruh abad ke-20, Franz Kafka. Lahir di sini pada tahun 1883, Kafka sering menggambarkan Praha sebagai tempat yang mempesona sekaligus menyesakan, kota dengan lorong-lorong gelap dan bayangan yang menjulang. Mereka yang membaca karyanya, yang dipenuhi dengan tema surrealis dan meresahkan, hampir dapat merasakan kota itu sendiri terjalin dalam setiap baris. Berjalan melalui jalan-jalan berliku saat senja, dengan kabut naik dari bebatuan dan menara-menara yang disiluetkan di langit, mudah untuk memahami inspirasinya. Praha tampaknya mengaburkan garis antara kenyataan dan mimpi, keindahan dan melankolis. Bagi penggemar sastra, menjelajahi kota Kafka terasa seperti melangkah ke dalam pikirannya, di mana setiap bayangan menyembunyikan rahasia dan setiap menara membisikkan sebuah cerita. Rahasia alam, hutan, sungai, dan gua tersembunyi. Di luar kota dan kastil, Republik Ceko menyembunyikan lanskap yang terasa, seperti dunia yang belum tersentuh. Taman Nasional Šumava yang membentang di sepanjang perbatasan Jerman dan Austria adalah surga hutan lebat, danau kristal, dan perbukitan. Mendaki atau bersepeda di sini terasa seperti melangkah ke katedral alam, dengan pohon pinus yang menjulang di atas kepala dan suara sungai yang bergemuruh di bawah. Di timur, Karst Moravia mengungkapkan jenis keajaiban yang berbeda. Gua-gua batu kapur yang dipenuhi dengan stalaktit dramatis dan sungai bawah tanah yang dapat Anda jelajahi dengan perahu. Hutan-hutan Moravia tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga legenda. Dari ritual pagan hingga mitos vampir, menjadikannya perpaduan antara keindahan alam dan misteri. Bagi pecinta alam, pedesaan Ceko adalah surga, menawarkan segala sesuatu, mulai dari jalan setapak yang damai hingga penjelajahan gua yang mendebarkan. Bepergian dengan cerdas. Mengapa Republik Ceko adalah permata anggaran Eropa? Salah satu rahasia terbaik tentang Republik Ceko adalah betapa terjangkaunya negara ini. Bagi para pelancong, negara ini menawarkan pengalaman kelas dunia dengan sebagian kecil dari biaya di Eropa Barat. Makanan lezat dengan minuman di restoran yang nyaman dapat berharga di bawah 15 tas dan menginap semalam di hotel yang nyaman seringkali di bawah 50 la. Lebih baik lagi, transportasi mudah dan murah. Negara ini memiliki jaringan kereta api, bus, dan tram yang sangat baik yang menghubungkan kota dan desa dengan mulus. Di Praha, Anda dapat naik tram melintasi kota hanya dengan beberapa dolar, atau sekadar berjalan kaki melalui jalanan berbatu tempat sejarah mengelilingi Anda di setiap langkah. Bagi banyak negara, masuk bebas visa membuat perjalanan semakin sederhana.
Gabungkan ini dengan keramahan penduduk setempat dan Anda mendapatkan tujuan yang tidak hanya ajaib, tetapi juga ramah anggaran. Tradisi atau legenda Ceko, mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu saya di komentar. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan petualangan berikutnya.